Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Walid MA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Supervisi dan Evaluasi Pendidikan serta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aini Mahfudzoh dan teman saya Hindun Kurato Ayun dan Karisma Hana Zulfikar akan menyampaikan materi dengan judul fungsi administratif dalam pengelolaan sekolah. Untuk itu, kepada teman-teman dimohon untuk menyimak dengan baik dan kepada pemateri kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Untuk materi pertama yaitu adalah rencana aksi program sekolah. Perencanaan sekolah atau perencanaan aksi program sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Rencana aksi program sekolah adalah dokumen tentang gambaran kegiatan sekolah di masa depan dalam rangka untuk mencapai tujuan atau tujuan sekolah. Langkah-langkah menyusun rencana aksi program sekolah. Pertama, merumuskan sasaran yang akan dicapai dan indikator keberhasilannya. Kedua, merumuskan program prioritas, lalu merumuskan rincian kegiatan dan menyusun rencana biaya. Terakhir, merumuskan program-program alternatif apabila sasaran bisa dicapai melalui lebih dari satu program dan kegiatan. Nah, berikut ini adalah contoh tabel rencana aksi sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah atau di PowerPoint. Next. Materi selanjutnya yaitu adalah strategi promosi sistem pendidikan. Promosi adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa, nilai dengan pihak lain. Dalam kaitannya dengan pemasaran, strategi didefinisikan sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing, berkesinambungan melalui pasar dimasuki. Program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Macam-macam strategi promosi sistem pendidikan diantaranya yaitu pertama yaitu membuat website yang representatif, digital PR, mempromosikan sekolah melalui sosial media, menggunakan influencer pendidikan, dan membuat video profesional berdurasi pendek. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah metode umum untuk mengatasi kendala perubahan di sekolah. Perubahan yang terjadi di sekolah akan mempengaruhi seluruh komponen yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, salah satu dari komponen tersebut berkeinginan untuk mempertahankan situasi yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa kendala yang akan dihadapi oleh sekolah. Sejalan dengan pendapat Nether bahwa setidaknya ada 3 problem utama dan metode yang bisa ditempuh untuk menghadapi kendala tersebut, yaitu yang pertama adalah resistensi, kedua kurangnya pengawasan dari organisasi, dan ketiga masalah kekuasaan. Yang pertama resistensi. Resistensi atau penolakan merupakan hal umum yang sering ditemukan pada suatu organisasi yang hendak melakukan perubahan. Biasanya, para anggota di dalamnya telah merasa nyaman dengan suasana kerja yang telah berjalan selama ini. Mereka berusaha untuk bertahan dalam kondisi tersebut, karena adanya pemikiran bahwa perubahan itu akan membawa pada situasi yang tidak menentu. Terlebih lagi jika belum ada persiapan yang matang dan tidak terciptanya keseragaman visi misi menuju perubahan tersebut. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari organisasi. Sebelum terjadinya perubahan, tentu akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan, karena biasanya
sudah dilakukan perencanaan yang matang. Hal ini tentu berbeda jika organisasi tersebut mengalami perubahan. Situasi yang ada di dalam organisasi ini bisa berubah menjadi lebih sulit karena akan membutuhkan pemantauan ekstra untuk mengamati bagaimana kinerja dan tingkah laku para anggota. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan pengawasan khusus selama proses menuju perubahan ini, dengan menata kembali struktur organisasi agar terdapat kejelasan mengenai siapa yang bertugas dan siapa yang mengawasi tugas tersebut. Yang ketiga, masalah kekuasaan. Organisasi seperti sekolah pada dasarnya mempunyai beberapa kelompok internal yang memegang kekuasaan untuk mengendalikan organisasi. Kelompok tersebut cukup memberikan pengaruh besar kepada pimpinan serta memiliki andil untuk mengambil setiap kebijakan yang akan ditetapkan. Ketika terjadi perubahan, organisasi menjadi tidak kondusif, sehingga mengancam kedudukan kelompok tersebut. Akibatnya, ada perebutan kekuasaan yang menyebabkan menurunnya efektivitas dalam rangka mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Maka dari itu, organisasi harus menanamkan kehidupan politik yang sehat dan dinamis agar dapat mendukung perubahan tersebut. Pada dasarnya, sekolah perlu mengawali dengan adanya pendidikan dan komunikasi. Komunikasi bisa berupa ceramah, diskusi, presentasi, dan juga laporan. Melalui komunikasi ini, diharapkan setiap anggota dapat menyampaikan ide dan pendapatnya untuk menunjang terlaksananya perubahan. Adapun pendidikan, ini ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan penolakan, yakni dengan memberikan kesempatan, fasilitas, dukungan, atau negosiasi. Metode terakhir adalah dengan memberikan paksaan, yakni berupa ancaman dan hukuman bagi pihak yang menentang perubahan tersebut. Ini adalah pendekatan yang negatif dan bisa menimbulkan dampak yang negatif pula bagi kehidupan organisasi, terutama semangat kerja para anggota. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi administrasi dalam pengelolaan sekolah. Kaitannya supervisi dengan administrasi antara lain, yakni terdapat beberapa hubungan. Hubungan yang pertama yaitu adanya kegiatan administrasi ini didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan dalam bentuk pelayanan berupa bimbingan dan pembinaan. Yang kedua, tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas yang ada di sekolah, termasuk manajemen sekolah. Sedangkan supervisi adalah sebagian dari tugas dari pengarahan atau directing satu segi manajemen sekolah. Yang ketiga, yakni administrasi bertugas untuk menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan. Sedangkan supervisi ini menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Fungsi-fungsi yang terdapat dalam administrasi pendidikan diketahui terdiri dari yang pertama, fungsi perencanaan atau planning, yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, fungsi penggerakan atau activating, yang keempat, pengawasan atau controlling, yang kelima, fungsi penyusunan pegawai atau staffing, yang keenam, fungsi pengarahan atau directing, yang ketujuh, fungsi pengkoordinasian yaitu coordinating, yang kedelapan, fungsi pelaporan atau reporting, yang kesembilan, fungsi pendanaan atau anggaran atau yang disebut dengan budgeting. Fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan terdapat cirinya tersendiri. Ciri-ciri tersebut dapat berubah dari karyawan dan stafnya. Karyawan dan staf pada lembaga sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama, mampu memahami dan dapat melaksanakan peranannya sebagai pegawai administrasi. Kedua, mampu bekerja dengan terampil dan profesional. Yang ketiga, mampu menggunakan peralatan kantor yang modern dan canggih. Yang keempat, good personality dan pelayanan prima. Ciri-ciri staf dan karyawan sekolah untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab agar program berjalan lancar adalah yang memenuhi persyaratan di bawah ini. Yang pertama, terdapat syarat keahlian dan keterampilan. Syarat ini meliputi yaitu bekerja dengan teliti dan rapi, bekerja dengan efektif dan efisien,
bekerja dengan penuh konsentrasi, dan berinisiatif dan produktif. Yang kedua, persyaratan dalam kepribadian. Ini meliputi kebersihan pribadi, kepribadian dari guru dan karyawan di lembaga sekolah, dan kerapihan pribadi, busana yang serasi dan rapi, penampilan yang menarik. Yang ketiga, ada syarat berbicara yang baik. Ini meliputi suara yang enak didengar, pengucapan yang jelas, dan penyampaian yang sistematis. Persyaratan selanjutnya itu sikap bisnis. Sikap bisnis di sini itu meliputi setia, jujur, dan dapat dipercaya ketika bekerja sama. Kedua, ramah dan penuh perhatian. Ketiga, dapat bekerja sama dan selalu siap menolong orang lain. Yang terakhir, yakni bekerja secara terencana dan teratur. Untuk persyaratan pengetahuan khusus, yang kelima ini, karyawan kantor harus menambah wawasan pengetahuannya tentang organisasi atau lembaga pendidikan tempat dia bekerja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.